Alhamdulillah kader-kader partai dapat persepsi yang positif dari masyarakat, tetapi untuk menjadi seorang presiden itu diperlukan keteguhan di dalam memimpin, sehingga bukan elektoral semata. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket. Wajar saja. Prabowo. Ganjar bukan ketua partai, bukan elit partai, dan tidak keliling-liling untuk kampanye. Dia cuma konsisten menjalankan amanahnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Tapi surveinya terus meningkat. Ini menandakan publik tuh cerdas. Ada orang-orang yang bukan karena ambisi, bukan karena kepentingan pribadi untuk meraih kekuasaan dan elektabilitas Ganjar Pranowo ada sebesar 26,5%, paling tinggi dari tokoh-tokoh yang lain. Posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan 18,6%, kemudian Prabowo Subianto 16,8%. Menjadi 3 nama. Kalau simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10-20% dibandingkan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2%, diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anies pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama kompetitif. Menyampaikan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Ini gimana Pak? Menurut saya masih dinamis ya, meskipun itu mungkin saja mereka tentu menutup dulu bahwa potensi itu. Setiap partai wajar, kita harus menghargai setiap partai. Pak Erlangga sebagai ketua umum pastilah ada keputusan partainya kan, Pak Erlangga. Nah nanti saya yakin semua partai itu akan realistis, dia akan cari capres kuat. Nah tarungnya nanti Pak Erlangga kah, Pak Erick Thohir kah, Pak Sandi kah, pengen menjadi cawapres di antara 3 orang ini. Itu saya bicara realistis ya. Ya soalan bahwa partai akan mengatakan soal apa marwah partainya, ya mereka sudah punya keputusan. Tapi realitasnya dugaan saya adalah analisa saya, dan ini bukan sekedar dugaan tapi berdasarkan pola-pola nanti mengerucut pada capres-capres kuat. Nah para pemilik tiket, para pemilik kapital, para pemilik jaringan kekuasaan dan sebagainya, mereka akan nempet ini. Elektabilitas Ganjar meroket. Hasto menyatakan nanti Megawati yang akan mengumumkan Capres 2024. DPP PDI Perjuangan menilai tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mendatang merupakan keberhasilan kaderisasi yang dilakukan partai berlambang kepala banteng itu. Hal ini merespon survei Litbang Kompas terbaru terkait elektabilitas bakal capres di pemilihan presiden 2024. Elektoral yang tinggi yang direpresentasikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan dari rebonding antara kader-kader PDIP dengan rakyat, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari. Namun PDIP belum memutuskan apakah akan mengusung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Keputusan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri. Sekali lagi, bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan adalah kewenangan Ketua Umum Ibu Megawati, kata Hasto. Menurutnya Megawati melakukan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan, termasuk kesiapan jajaran partainya. Oleh karena itu Hasto mengatakan bagi partainya, deklarasi capres itu bukan hanya sekedar cepat atau lambat, tetapi menimbang kualitas calon pemimpin yang akan mereka usung. Sehingga untuk urusan pemimpin, ukurannya bukan cepat atau tidak, ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut, ucap Hasto. Sebagai informasi, Litbang Kompas merilis survei terbaru mengenai elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo konsisten naik, sementara bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengalami penurunan. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Rabu 22 Februari, elektabilitas Ganjar di Januari 2023
sebanyak 25,3%. Kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebesar 18,1% dan Anies Baswedan 13,1%. Dilihat dari tren tiga tokoh tersebut, elektabilitas Ganjar konsisten naik sejak Januari 2022 sebesar 20,5%. Lalu di Juni 2022 naik menjadi 22%. Kemudian di Oktober 2022 meningkat menjadi 23,3%. Dan terakhir, pada survei Januari 2023 terus naik menjadi 25,3%. Sedangkan tren elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung fluktuatif. Misalnya Prabowo, pada survei Januari 2022 berada di peringkat teratas sebesar 26,5%. Kemudian di Juni 2022 mengalami penurunan menjadi 25,3%. Lalu di Oktober 2022 merosot tajam menjadi 17,6%. Lalu mengalami stagnasi di Januari 2023 menjadi 18,1%. Begitu juga dengan tren elektabilitas Anies. Di Januari 2022, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meraih elektabilitas sebesar 14,2%. Lalu di Juni 2022 turun menjadi 12,6%. Kemudian di Oktober 2022 sempat naik menjadi 16,5% dan di Januari 2023 kembali turun menjadi 13,1%.